Dago adalah sebuah desa di Kecamatan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat yang berpenduduk 5.894 jiwa. Desa Dago banyak memiliki keunikan baik sejarah, cerita rakyat, tradisi maupun potensi wisata alamnya. Desa Dago memiliki segudang potensi daerah yang belum sepenuhnya digarap, ibarat batu permata yang belum diasah. Nantinya jika diasah oleh tangan-tangan terampil, maka batu permata tersebut bisa bernilai mahal. Salah satu diantaranya adalah Bukit Wisata Dago. Bukit Dago memiliki beberapa jenis potensi wisata. Di antaranya adalah wisata alam Bukit Dago sendiri yang memiliki pemandangan indah di sekitarnya. Pengunjung dapat melihat pemandangan yang sangat indah yang dilihat dari atas Bukit Dago. Desa Dago adalah satu desa yang ada di Kecamatan Parung Panjang dari 11 desa total dari sekecamatan. Desa Dago berbatasan dengan Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigudeg. Penduduknya masih memiliki mata pencaharian sebagian besar dari pertanian atau bekerja keluar kota seperti ke Jakarta ataupun ke Tangerang. Desa Dago memiliki potensi wisata yang belum tergarap. Ada gunung yang memiliki view yang sangat bagus, ada trek untuk motocross yang sangat bagus dan dikembangkan, ada lokasi hemat dan sumber air yang terus mengalir tidak kering. Menurut saya potensi ini harusnya bisa digali. Di Kecamatan Parung Panjang sedang menghadapi tantangan, yaitu perkembangan dari wilayah sebelah, yaitu Tangerang Selatan, Tangerang, dan Jakarta. Sebagian besar tanah di wilayah Parung Panjang sekarang sudah dibangun perumahan. Nah, hal ini menjadi satu tantangan tersendiri dan juga bisa jadi sebuah harapan tersendiri, di mana ini bisa menjadi nilai positif bagi wilayah Parung Panjang, tapi juga kalau tidak diantisipasi bisa menjadi persoalan negatif, hal yang negatif. Dengan potensi yang menurut saya sangat baik, tadi ada gunung, ada sungai, ada persawahan, ada rute jalan yang bisa digunakan untuk motocross. Saya berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa bisa bekerja sama untuk mewujudkan Desa Dago ini menjadi desa wisata. Ya, dengan mungkin menggerakkan menteri-menterinya atau menggerakkan dinas-dinas terkait agar hal ini bisa terwujud. Karena saya yakin ini akan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di wilayah Dago, bahkan mungkin akan memiliki efek yang lebih luas di kecamatan tetangganya, ya, baik Parung Panjang itu sendiri, Rumpin maupun Cigudeg. Hal yang lain tentang pembangunan, saya berharap kita bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia menjadi penopang utama dari tumbuhnya wilayah. Karena kualitas satu wilayah itu bukan dinilai dari seberapa kaya alamnya, tapi seberapa baik kualitas sumber daya manusia. Bisa peningkatan pendidikannya, kesejahteraannya, dan juga kebahagiaan hidup para warganya. Jadi saya berharap ada upaya tersendiri untuk membangun pendidikan. Di Desa Dago pendidikannya masih cukup memprihatinkan, jadi masih perlu dukungan berbagai pihak untuk mendorong, termasuk membangun kesadaran masyarakat untuk berpendidikan. Kadang-kadang tantangan ekonomi menjadi persoalan tersendiri untuk berpendidikan, tapi juga memang harus membangun spiritnya juga. Untuk saat ini,
Bukit Dago dibuka untuk umum tanpa harus memungut bayaran, dalam artian masih gratis. Pemerintah setempat, khususnya Kepala Desa Dago, terus bergerak dengan masyarakat membenahi Bukit Dago agar layak menjadi kawasan wisata yang didatangi wisatawan karena keindahannya. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum dapat terrealisasikan karena beberapa hal, yaitu letak Bukit Dago yang juga bersebelahan dengan Bukit Ciguda yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Dan hambatan lainnya adalah dana yang belum ada untuk membenahi Bukit Dago. Letaknya yang jauh dan juga gersang menjadikan Bukit Dago ini belum terjamah masyarakat luar Desa Dago. Peran masyarakat dan pemerintah Desa Dago sangat dibutuhkan untuk mempromosikan keadaan Bukit Dago ini yang memang sudah terlihat mempunyai potensi. Selamat datang di desa wisata ya. Nah itu kalau dari sana itu ke utara itu desa Ciguda maksudnya. Ke sini ke Dago, ya pas puncaknya aja. Itu maksudnya ke sana, situ Dago hanya ke sini aja. Tapi Dago memang ada kelebihannya mempunyai 2 danau, Pak. Di belakang sini 1, di sana 1. Itu danau alamnya atau danau? Itu alam, cuman itu miliknya PSDA, Pak. Sekarang juga dipemeliharaannya oleh pusat. Motorcross adalah bentuk olahraga sepeda motor atau balap kendaraan segala medan, diadakan pada sirkuit off-road terbuka atau tertutup. Rupanya pamor motor trail mulai ada peningkatan peminat komunitas pecinta motor trail. Menunggang trail sekarang tidak hanya untuk crosser saja. Orang awam pun mulai melirik motor trail. Mereka menggemari motor trail untuk kendaraan harian maupun sekedar melampiaskan keadrenalinnya menaklukkan medan off-road. Olahraga ini kini telah mendunia bahkan sejajar dengan dunia balap Formula One dan juga MotoGP. Jika melihat wilayah Bukit Dago yang sebagian memiliki kondisi fisik geografis dengan turunan dan tanjakan yang ekstrem, dapat dilihat memiliki potensi wisata balap motorcross. Di sana sudah dibangun lintasan balap motorcross yang masih sekedarnya, di mana pembalap amatir dan olahragawan serta masyarakat rutin menggunakannya untuk sebatas olahraga atau balapan amatir pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini cukup banyak mengundang perhatian masyarakat sekitar untuk menontonnya. Potensi wisata motorcross di wilayah Desa Dago jika mendapat perhatian dan komitmen serius dari pemerintah dan swasta akan memiliki prospek keuntungan yang besar, terutama bagi perekonomian masyarakat. Konsep sirkuit motocross dapat mengacu pada standar internasional dengan memanfaatkan medan di Bukit Dago yang memiliki konfigurasi perpaduan antara turunan dan tanjakan ekstrem. Jika hal tersebut terrealisasi, kedepannya juga perlu dibangun infrastruktur jalan yang lebih bagus dari sekarang, supaya akses menuju ke sana jadi lancar. Potensi wisata restoran apung memiliki prospek yang bagus. Wisata air itu sangat cocok di tengah kejenuhan wisatawan menginap di hotel dan makan di restoran di darat. Dengan adanya wisata restoran apung, di sekitarnya bisa dibangun keramba budidaya ikan atau tangkap ikan yang turut memberdayakan peran masyarakat sekitar, dan nantinya dapat bermutualisme dengan wisata restoran apung. Namun, upaya ini patut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keramahan lingkungan, dengan membangun sistem limbah yang baik dan sustainable. Selain itu, untuk kedepannya akan bisa dibuat kawasan daerah terbangun, seperti hotel,
villa, penginapan, restoran, dan bangunan penunjang pariwisata lainnya. Hanya saja, kawasan terbangun perlu dibatasi. Pembatasan itu agar pendirian bangunannya tidak merusak kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya. Kunjungan wisatanya ke sini orang-orang lokal sering juga, Pak? Apa memang mereka nggak tahu gitu apa gimana? Kalau untuk sementara ini sih Pak, hanya tahu ada danau gitu kan, belum di secara marketingnya belum Mereka tahu kesininya, ya. kesininya orang-orangnya itu udah banyak dari biasanya anak sekolah masih ada ya. Hanya lihat-lihat sekitar sini aja. Tapi lebih memang lebih terfokus ke ini Pak, ke pas puncak Dago itu. Karena di sekitarnya ada lagi danau yang bagus dan sudah kesini. Sekarang ini saya hanya saya biar tahu dulu aja. Lebih sekarang penataan. Ada yang mau difoto sudah Mas? Itu apa Pak? Perkampungan? Itu bukan Pak. Jauh, peternakan. Kenapa? Pak, itu lain lagi Pak. Di sana ini ayam petelur tadinya Apa juga? bukan harmonika. Kalau yang di sana petelur doang? Itu pedaging. Daging. Itu punya si Badak itu. Itu tanah di Kabasiran ada, di Cibura ada. Tapi yang ini yang dago ya? Yang Dago. Petelur ya? Masyarakat sini nggak ada Pak yang tertarik beternak itu ayam petelur juga? Nggak ada Pak. Karena masyarakat ada ya. Hasilnya gede tuh Pak. Iya, biasanya kalau di kampung itu kan ada telur ada ayam. Kalau menurut si pengusaha itu sudah agak produktif gitu kan. Nah, nanti dijual ke petani. Saya lihat dulu saya pernah lihat di desa Malamina, Pak Haji itu. Yang mengembangkan seperti kebetulan juga saya pernah jadi pedagang telur loh Pak gitu ya. Bisa masukin ke toko-toko. Ternyata itu emang ada ininya. Kalau menurut beliau itu memang produktif tapi dijual ternyata itu masih menghasilkan ya gitu. Iya, 2 tahun bisa nyampe. Iya bisa lah. 2 tahun masa kerjanya. Pak ini hanya ayam mudanya dikirim nanti kalau udah ya Pipitannya. nanti dikirim lagi. Di sini juga ada ini satu produksi. Kalau ini sini enak Pak, di sana udah nyambung memang Pak. Yang biasa perkemahan di mana Pak Mas? Di belakang. Oh, sana. Jauh. Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya, memiliki potensi wisata yang sangat besar. Jika potensi wisata tersebut dapat direalisasikan dan dibangun, maka seharusnya dapat memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan juga kelestarian alam di sekitar. Harapannya, Bukit Dago kedepannya dapat menjadi kawasan wisata yang menunjang perekonomian masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Semoga.